Penyidik Polda Jatim mengungkapkan, sopir mobil Vanessa Angel, Tubagus Jody mengakui sempat bermain ponsel sebelum terjadi kecelakaan di Tol Jombang. Hal itu menyusul beredarnya video viral seseorang mengemudi dalam kecepatan tinggi di jalan tol yang diduga direkam oleh Jody. Kecelakaan itu mengakibatkan Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia. Kasilaka Subdigakum di Telantas Polda Jawa Timur, Komisaris Henry Ferdinand Kennedy mengungkapkan, polisi telah menyita ponsel dan alat bukti elektronik yang kini sedang diajukan untuk pemeriksaan forensik. Tak hanya itu, Jody juga mengaku mengendarai mobil dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, mencapai 120 km per jam. Polisi juga terus menyelidiki dugaan sopir Vanessa yang mengantuk sebelum terjadi kecelakaan, hingga kemungkinan Jody dapat dijerat hingga ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya mobil putih yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jombang Mojokerto kilometer 672. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan sopir mobil diduga melaju kencang dan oleng ke arah kiri menabrak pembatas jalan hingga membuat mobil terlempar sejauh 30 meter. 3 korban lainnya selamat dan mengalami luka-luka, yaitu sopir, asisten rumah tangga, dan anak Vanessa. Tim Liputan, Berita 1. Di Telantas Polda Jawa Timur mengakui sopir Vanessa Angel, Tubagus Jody mengakui mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi saat kecelakaan hingga lebih dari 100 km per jam. Meski hasil tes urin Jody dinyatakan negatif, namun ia berpotensi menjadi tersangka. Hal itu dapat terjadi karena ia diduga lalai dan menggunakan ponsel hingga konsentrasinya terganggu dan berujung kecelakaan yang menewaskan 2 orang. Selanjutnya, bagaimana langkah yang dapat dilakukan pemerintah, terutama untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat agar kecelakaan tidak kembali berulang. Untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Joko Setiowarno. Selamat siang, Pak Joko. Selamat siang. Pak Joko, terima kasih ya sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami untuk berdiskusi masalah keselamatan, terutamanya dalam berkendara. Kita tahu Pak Joko bahwa beberapa waktu terakhir ini kita dihebohkan atau dikejutkan dengan kecelakaan maut ya menimpa public figure Vanessa Angel. Dan sebetulnya kalau kita bicara kecelakaan faktor banyak, ada kelalaian, ada faktor lainnya seperti kontur jalan, kemudian kecepatan dan banyak sekali. Tapi kalau kita merunut ke kasus yang baru saja terjadi, apa yang harus diperhatikan khususnya harus diperbaiki dan juga harus menjadi concern dari para pengendara ini, Pak Joko? Ya, ini kalau kita bicara kecelakaan secara umum itu ada 4 hal yang menjadi faktor penyebabnya ya. Yang pertama itu faktor manusia, itu yang paling tinggi persentasenya. Yang kedua sarana, yang ketiga prasarananya, yang keempat karena lingkungan. Nah, untuk data terakhir kami yang dapatkan di jalan tol itu ternyata memang benar sekitar 87% kecelakaan itu disebabkan oleh faktor manusia. Ya, kemudian berikutnya karena faktor sarana 12,5%, sisanya 1% yang disebabkan infrastrukturnya, ya, atau jalan tolnya lah begitu. Jadi ini lebih banyak dominasinya faktor manusia. Nah, oleh sebab itu ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian lebih khususnya pemerintah bagaimana meminimkan faktor Pak Joko, pemirsa, kita nampaknya memiliki sedikit gangguan sambungan bersama dengan narasumber kami, Joko Setiowarno. Kita akan mencoba untuk menghubungi kembali Pak Joko. Halo. Halo? Pak Joko,
Maaf, tadi kita sempat ada gangguan telekomunikasi. Mungkin bisa di-review kembali. Tadi kita sampai pembahasan bahwa lebih banyak kecelakaan ini terjadi mayoritas oleh pengemudi, bukan dari infrastrukturnya. Mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, Pak Joko. Tadi kita sempat terputus. Ya, saya ulangi. Jadi untuk di jalan tol dan mungkin di jalan lain sama, untuk data terakhir kami dapatkan untuk jalan tol di Indonesia 87% itu karena faktor manusia. Sementara faktor karena sarananya kendaraan 12,5% dan kondisi jalannya itu hanya 1%. Nah, oleh sebab itu faktor manusianya ini harus menjadi fokus dalam hal pencegahan. Jadi jangan pasca kecelakaan upaya pencegahan itu, ya. Nah, namun ini sebenarnya kalau upaya pencegahan sudah dilakukan, antara lain umpamanya batas kecepatan jalan, ya. Semua jaringan jalan punya batas kecepatan termasuk jalan tol. Cuman bedanya kalau di jalan tol itu ada batasan maksimal, ada batasan minimal. Maksimal itu 100 km per jam dalam kondisi normal artinya. Tapi kalau hujan itu 80 sebenarnya, ya. Kemudian batas minimalnya 60 km per jam. Nah, itu yang harus dimengerti oleh pengguna jalan tol. Bukan berarti kalau jalan tol bebas hambatan, bebas semuanya, enggak. Karena apa? Batas maksimal itu punya makna juga ketika umpamanya kendaraan itu pecah ban. Kalau kecepatan lebih dari 100 itu sangat riskan, rawan sekali fatalitasnya. Tapi kalau maksimal dia 100, ya mengurangi tingkat fatalitas. Itu yang dilihat. Kemudian kenapa 60? Nah, ini kalau terlalu lambat nanti mengganggu kecepatan laju kendaraan yang lainnya. Makanya odol, truk odol itu sebenarnya dilarang masuk tol atau dikurangi. Kecepatan truk odol itu antara 30-40. Itu tidak nyaman bagi pengguna jalan tol lainnya. Sering juga terjadi kecelakaan menyeruduk dari belakang, pokoknya gitu. Ya. Nah, dari sisi lain juga yang jadi masalah adalah upaya untuk hukum. Ini juga masih lemah. Ya, banyak hal yang sebenarnya harus dibenahi di operasional jalan tol ini dalam hal penegakan hukum, meskipun sudah ada dilakukan agar pengemudi itu tidak melebihi kecepatan 100 km per jam. Itu di ruas jalan Mojokerto sampai Surabaya itu sudah dipasang alat namanya speed gun, batas kecepatan. Sehingga kalau dia melanggar, nanti sampai di pintu gerbang keluar itu suruh bayar, diminta membayar itu nggak salah 250.000. Dan itu sudah dipahami oleh pengguna jalan tol. Seandainya itu diberikan di seluruh jaringan jalan tol, saya kira nanti kecepatan kendaraan di jalan tol juga akan sesuai dengan aturan. Jadi prinsipnya jalan tol bukan tempat untuk balap motor atau balap mobil, ya. Nah, itu sama, di luar negeri juga sama. Jadi meskipun kendaraannya itu katakanlah kurang dari 100 km kurang nyaman, tapi ini kita bicara keselamatan. Baik, kita fokus dalam penggunaan ponsel karena ini hal yang hal kecil tapi bisa berakibat fatal. Kalau kita di aturan, saya agak lupa aturannya, tetapi mungkin pengendara itu dilarang memakai atau menggunakan sesuatu yang bisa merusak konsentrasi, begitu ya, atau merusak konsentrasi dalam berkendara. Tapi tidak mungkin, saya tidak tahu dijabarkan atau tidak. Jadi secara aturan sebetulnya kalau menggunakan ponsel saat sedang mengendarai kendaraan itu seperti apa? Ya, sekarang penindakan di jalan itu sudah menggunakan teknologi informatika IT, ya. Contohnya di Jakarta, ETLE, itu adalah salah satu cara untuk melakukan penindakan tanpa adanya petugas. Dan sudah berjalan bagi ruas-ruas jalan yang ketahuan orang menggunakan ponsel, otomatis dia akan ditindak, karena itu sudah ada pasal-pasal penindakan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Saya juga lupa pasalnya berapa, ada di situ. Nah, namun di jalan tol ini belum digunakan ETLE secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu ini perlu dipercepat, ya, sehingga selain dia kecepatan memantau kecepatan batas kecepatan juga bisa memantau yang
berkendaraan menggunakan handphone. Nah ini khusus yang seperti itu saya pikir kepolisian juga bisa bisa menyebarkan informasi lah bahwa ini benar-benar serius. Kalau ketahuan mereka mudah dilakukan penilangan karena buktinya sudah jelas gitu kan, ada foto dan sebagainya, tidak bisa mengelak. Tapi yang etle di Jakarta sudah dilakukan, cuman untuk yang di jalan tol memang belum. Jadi perlu tambahan alat-alat yang dipasang sepanjang jalan tol. Akan perbincangan di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 106 dan 283 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengungkapkan pengendara yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar atau menggunakan ponsel hingga mengkonsumsi alkohol dapat dijerat pidana 3 bulan penjara. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Joko, tadi kalau kita melihat aturannya ya di pasal 22 tahun 2009 di pasal 106 ayat 1 itu kan disebutkan tidak boleh mengkonsumsi alkohol dan juga beberapa perangkat seperti ponsel, kemudian menonton video. Tetapi masalahnya di kondisi sekarang ini semua terintegrasi. Di mobil bisa mendengar musik atau video bisa melalui handphone, kemudian juga mengecek maps begitu ya, untuk perjalanan juga via handphone. Jadi kok seperti fitur-fitur yang disediakan oleh kendaraan, kemudian gadget yang kita punya seperti bertentangan juga dengan aturan-aturan yang berlaku saat berkendara. Bagaimana mengantisipasi hal tersebut di lapangan, Pak Joko? Ini memang undang-undang lalu lintas angkutan jalan itu mau dilakukan revisi tahun depan. Saya juga melihat beberapa fitur mobil, tapi dia bisa kita berdiskusi. Nah itu kan termasuk kategori mengganggu konsentrasi. Nah artinya ini bukan hanya orang menggunakan HP, tapi bagaimana industri mobil juga dilihat itu dalam melakukan umpamanya pemeriksaan alat-alat yang di mobil itu jangan sampai mengganggu konsentrasi. Nah, cuman ini secara spesifik harus diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ya, berarti ini tahun depan ada revisi kita usulkan itu juga menjadi perhatian penting. Ya, jadi yang disebut mengganggu konsentrasi itu apa saja? Ya, karena ini kemajuan teknologi juga termasuk besaran sanksinya. Kalau tadi 3 bulan, seandainya dia karena HP, karena ponsel, menyebabkan orang kecelakaan, ada yang meninggal, itu kan fatal juga. Jadi apalagi dia umpamanya mabuk, ya, itu jeratan hukumnya jauh lebih besar. Ini undang-undang ini sudah lama, sudah 10 tahun lah, 2009, 10 tahun lebih, sehingga besaran sanksi hukumnya ini memang harus ditinggikan lagi, sehingga punya efek jerah. Ya bila perlu mungkin SIM-nya bisa saja dicabut kalau dia menggunakan kendaraan dalam kondisi mabuk umpamanya. Hal itu kan sudah terjadi juga di luar negeri. Okay. Ya, di kita memang tidak, masih kecil lah ya, sanksinya itu. Untuk bentuk pengawasan di jalan baiknya seperti apa? Karena kan juga sulit untuk mendeteksi kegiatan pengendara di dalam kendaraan, khususnya mobil. Kalau kacanya gelap juga kan susah dilihat juga. Bentuk pengawasan yang ideal seperti apa sebetulnya? Ya, kacanya gelap itu juga ada ininya, ada aturannya juga, nggak boleh gelap sekali. Ya, itu kalau ketahuan jabatan tertentu bisa juga kena sanksi. Karena etle itu sudah lebih mendalam lah, ya, masih bisa dilakukan. Oke, artinya memang
pengawasannya harus ditingkatkan kalau saya boleh mengambil kesimpulan di sini, Pak Joko? Ya, jadi tentunya pengawasan dengan teknologi ya. Jadi etle itu fitur-fiturnya juga yang hal-hal yang memang belum ada ya ditambahkan aja. Saya kira sudah masuk juga kok, termasuk jenis kaca kaca yang buat gelap gitu ya. Jadi nggak boleh kacanya gelap sama sekali, nggak bisa. Kalau ketahuan ya kena sanksi juga. Oke. Evaluasi mengenai sanksi, kemudian peningkatan pengawasan menjadi sangat penting. Kita kalau bicara kecepatan, Pak Joko, di tol khususnya ya, kadang kan kecepatan kendaraan juga harus mengikuti infrastruktur tol tadi gitu. Jangan sampai kalau misalnya hujan, kecepatannya harus disesuaikan begitu. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat pengawasannya di sini, kalau jalanan misalnya sepi, tidak hujan, ini kan sulit sekali sepertinya pengendara untuk mengontrol kecepatannya, apalagi kalau terburu-buru oleh waktu itu. Bagaimana mendeteksi kecepatan di tol agar setiap pengendara itu sesuai dengan petunjuknya yang sudah diberikan oleh operator tol misalnya, karena sejauh ini sepertinya diabaikan saja begitu. Halo Pak Joko. Ya. Jadi ini kan sudah ada batasan kecepatan ya untuk di ruas jalan tol. Lagi-lagi kita itu harus bisa memantau itu. Atau sekarang industrinya. Jadi kalau kendaraan-kendaraan yang kecepatan lebih dari 100 itu ya akan ada alarm yang membunyikan. Saya masih ingat dulu kalau bis-bis itu kecepatan di atas 80 kalau saya tidak salah dulu ya, karena jalan nasional belum banyak jalan tol, itu dia langsung alarmnya berbunyi. Saya pikir semua kendaraan itu ya tinggal Kementerian Perindustrian punya aturan nantinya ya untuk membatasi kalau kecepatan dari 100 dan sudah berbunyi, seperti hanya seat belt lah. Kalau kita nggak pakai seat belt di depan kan dia ada alarmnya juga membunyikan itu. Ini contohnya, tapi kembali lagi tidak hanya pengawasan dari sisi luar, termasuk juga pengawasan dari hulunya. Jadi mulai industri sudah mulai diatur seperti itu. Oke, kalau kita bicara mengenai ideal, apalagi kalau kita berkendara di tol, idealnya antara operator tol kemudian dengan pengendara mobil yang ada di tol itu sebaiknya bagaimana? Kan sinerginya juga harus ada, apalagi kalau kita nanti juga menjelang libur Nataru misalnya. Apa yang harus menjadi evaluasi yang paling utama, Pak Joko? Ya, kalau RLE kan sudah jelas pemasangan pengawasan itu nanti dipasang di ruas-ruas jalan tol, pengawasan oleh kepolisian. Nah, kalau operator ini dia akan menjalankan sesuai dengan aturannya. Ya, kalau batas kecepatan sudah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 111 tahun 2015 mengenai batas kecepatan. Nah, sekarang tinggal sanksinya saja, ya, seberapa besar nanti pemasangan alat-alat itu. Kapolri sudah mengingatkan itu, jadi penegakan hukumnya, sistemnya pakai etle saja. Bisa juga etle itu yang dipasang tetap, ya, fix ya. Ada juga yang bergerak, mobile. Bisa juga mobil-mobil polisi itu sambil berjalan memantau kecepatan kendaraan yang di muka atau di belakangnya. Bisa seperti itu sekarang. Oke, terakhir Pak Joko, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan. Apa yang harus diingat pertama kali ketika mungkin tangan pengendara mobil nih gatel gitu kan mau mainin gadgetnya supaya bisa menahan diri? Ya, sekarang kalau tidak begitu penting, dilihat kan kalau itu menyalahi penting lebih baik berhenti, ya cari rest area. Tapi kalau itu penting tidak begitu penting, ya saya kira dimatikan saja. Atau dijawab sebentar langsung dimatikan. Kita cari rest area untuk melanjutkan pembicaraan itu. Jangan sambil jalan membuka ponsel, sangat bahaya sekali, apalagi kecepatannya tinggi. Oke, baik, pemanfaatan fasilitas yang sudah ada itu sangat diperlukan, ada rest area. Kemudian kalau kita perjalanannya dengan beberapa orang juga bisa minta bantuan ke sebelahnya, dan juga peningkatan dan juga beberapa hal tadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk lebih menjamin keselamatan dari para pengendara dan juga pengguna jalan. Terima kasih Pak Joko atas waktunya. Saya tahu Anda dalam perjalanan lagi dalam kesibukan. Terima kasih atas informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu.
Terima kasih, selamat siang, sehat selalu. Baik, pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.